Hai sobat, selamat datang di video kami. Di video kali ini kami akan menyelami tentang landasan teoritis sistem ekonomi di Indonesia. Stay tune ya. Kita akan membahas tentang dasar-dasar teori yang penting dipahami untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia dibentuk dan diimplementasikan dalam konteks yang lebih luas. Lokasi ini berada di Balai Desa. Assalamualaikum Ibu. Salam Pak, duduk Pak. Kita tahu desa ini punya potensi besar. Namun kenapa ekonomi kita masih lambat? Karena kita lupa asas ekonomi kita, yaitu kekeluargaan dan gotong royong. Benar Pak, sistem ekonomi kita itu kan berdasarkan dari pasal 33 UUD 1945 yang dimana itu dikelola bersama untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ekonomi kita harus ada untuk semua ya Pak, bukan untuk yang kaya saja. Tepat, tapi gotong royong bukan berarti semua harus diam. Kita harus saling bersama. Negara dengan kekayaan alam yang melimpah, namun di balik kemajuan ekonomi masih terasa ketimpangan yang nyata. Meskipun pemerintah berupaya mewujudkan keadilan sosial, banyak rakyat yang masih berjuang untuk kesejahteraan. Apakah keadilan sosial yang merata bisa tercapai? Inilah kisah menuju pemerataan ekonomi di Indonesia, di mana setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera. Lokasi ini berada di Pasar Desa. Halo Bu, habis gojek ya, gimana lancar gojeknya? Duh, banget Bu. Dikit dapat orderan hari ini. BBM naik, aduh penghasilan saya makin lama makin sedikit. Saya rasa nggak ada keadilan di Indonesia ini. Saya juga ke harga di pasar kan naik kan. Gaji suami saya segitu-gitu aja, saya pun bingung mau beli kebutuhan keluarga. Benar Bu, hasil panen saya juga dihargai rendah karena akses pasar yang sedikit. Pemerintah tuh harus buat kebijakan untuk rakyat kecil kayak kita ya. Pemerintah harus membantu kita. Ya, benar itu Bu. Meski bertujuan untuk keadilan sosial, implementasi sistem ekonomi Pancasila menghadapi banyak tantangan. Ketimpangan dan hambatan lainnya masih menguji perjalanan menuju kesejahteraan yang merata. Mari kita saksikan perjalanan untuk mewujudkan cita-cita ekonomi yang adil dan merata di Indonesia. Lokasi ini berada di lahan pertanian desa. Jawabannya tantangan kita sekarang itu kayak memastikan bahwa distribusi subsidi kita itu benar-benar masuk ke desa ini Bu. Betul Amanda, kalau misalnya transparansi tidak dijaga, maka petani seperti saya akan terus kesulitan. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi Bu. Kita bisa memantau bagaimana subsidi distribusi masuk ke desa ini Bu. Nah, Sistem ekonomi Indonesia menggabungkan elemen kapitalisme dan sosialisme, menciptakan sistem ekonomi campuran. Di sini, pasar bebas dan peran negara berjalan berdampingan, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Lokasi ini berada di sebuah toko. Bu kasih. Bu Nindi, kenapa itu Bu? Toko itu makin besar aja ya. Tapi kok harganya lebih murah daripada toko saya? itu karena saya beli langsung dari distributor besar Bu Nindi. Itu keuntungan kapitalisme, efisiensi, dan skala besar. Tapi di sisi lain, petani lokal seperti Bu Jevania tidak dapat menjual. Gimana tempat menjualnya? Itu sebabnya sistem ekonomi campuran itu penting. Pemerintah juga harus turun tangan melalui kebijakan. Dalam perekonomian Indonesia, sektor swasta, BUMN, dan kebijakan pemerintah yang saling berinteraksi. Masing-masing mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Lokasi ini berada di Balai Desa. Desa kita harus bisa menyeimbangkan antara peran swasta dan pemerintah. Swasta seperti Bekasi bisa mendorong inovasi, tapi pemerintah juga harus melindungi rakyat kecil. Saya setuju Pak, tapi regulasi pemerintah juga harus membantu usaha swasta seperti saya, bukan malah membatasi. Saya harap koperasi bisa membantu usaha kecil seperti saya Pak. Kesimpulan dari mempelajari landasan teoritis sistem ekonomi Indonesia,
adalah bahwa sistem ekonomi Indonesia menggabungkan ekonomi pasar dengan prinsip yang ada dalam Pancasila, yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Negara berperan sebagai pengatur dan penyelenggara pembangunan untuk menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan. Meskipun menghadapi tantangan, sistem ini berfokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.